Selamat datang lagi di Nadinar. Hai guys, yang belum kenal, nama aku Dina, anak ketiga. Ada Rita, anak kedua. Ada hahaha. Aku Nana, anak pertama. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bam bam bam. Hari ini kita kembali lagi dengan 3 cerita yang kita temuin di internet seperti biasa dan akan kita react bareng-bareng di sini. Untuk tema hari ini kayaknya nggak Hubungan kita, kayaknya. tentang relation. Shit. It's going to be really doozy. So, without further ado, let's first with our first story. Dina, dari kemarin kayaknya kamu tuh Lagi singing Lagi voice. Oke. menemukan suara. Jadi cerita pertama ini akan dibacakan oleh adik saya. Jadi kita kali ini akan bertukar peran. Dingdut. Dingdut. Cerita Guys. pertama. Oke. Salah nggak sih kalau gue memutuskan untuk menjaga jarak dari keluarga? Halo, saya bertemu seseorang laki-laki pada tahun 2022 lalu. Kami tidak memiliki banyak kesamaan, tapi kami merasa cocok satu sama lain. Akhirnya pada tahun 2024 lalu, dia menetapkan niatnya untuk melamar saya. Dan saya pun menerimanya dengan senang hati. Karena buat saya, dia adalah yang terbaik. Asoy. Telas. Kami sudah merencanakan pernikahan kami. Pada awalnya kami ingin melangsungkan pernikahan sesederhana mungkin. Bahkan tidak masalah jika kami harus menikah di KUA saja. Tapi ego keluarga sama kuatnya dengan keinginan kami untuk menikah. Akhirnya setelah banyak diskusi antara kami dan keluarga, kami memutuskan untuk merayakan pernikahan kami sesuai dengan keinginan keluarga saya. Bersyukurnya pacar saya mendukung dan tidak menentang apapun permintaan keluarga saya. Tapi karena alasan biaya, saya dan pacar memutuskan untuk menunda pernikahan di tahun depan karena kami ingin menabung lagi. Dan dari awal kami memang sepakat untuk menikah tanpa membebani keluarga saya maupun pacar saya. Mantap. Tapi masalah lain timbul. Orang tua saya tidak mau jika pernikahan kami diundur dengan alasan takut malah nanti tidak jadi kalau mengundur-undur hal baik. Dan mereka bilang akan menambahkan uang karena itu kewajiban mereka sebagai orang tua. Namun pacar saya menolak karena dia tidak mau keluarga perempuan dibebankan biaya. Jadi dia memohon kepada orang tua saya untuk menunda sampai pertengahan tahun 2025. Namun orang tua saya bersikeras untuk tetap melanjutkan pernikahan. Akhirnya kami memutuskan untuk menikah sesuai dengan pembicaraan awal. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Namun H+7 setelah menikah, bibi saya datang ke rumah saya untuk menagih uang sebesar 30 juta. Saya dan suami kaget karena saya tidak merasa meminjam uang ke bibi. Ternyata orang tua saya yang meminjam dengan alasan untuk biaya saya menikah. Dan bibi juga bilang jika orang tua saya juga meminjam ke keluarga lain. Jujur saya kaget, bingung mau bagaimana. Dan paling gongnya adalah tepat 1 bulan setelahnya ibu saya datang dan meminta uang untuk melunasi utang ke keluarga. Beliau berkata saya bersikap acuh atas tagihan tersebut, apalagi bibi sudah menagih uangnya ke saya. Beliau mengatakan semua itu salah saya karena menikah dan tidak mempunyai uang untuk menikah. Padahal uang amplop dari tamu saja sudah diambil oleh orang tua saya. Kami pun tidak meminta uang tersebut karena suami merasa bersalah karena menikah menggunakan uang orang tua saya. Namun ternyata mereka menghutang dan semua jadi beban saya dan suami. Saya stres sekali akan hal ini. Gila sih. Luar biasa Mantap. Yang paling saya syukuri adalah sikap suami saya yang bisa bersikap tenang dan juga berkepala dingin menerima perlakuan keluarga saya. Allah Maha Baik memberikan saya ujian beserta support sistem yang baik. Untuk yang bertanya, suami saya yatim piatu dan hidup berdua dengan adik perempuannya aja. Sekarang saya memutuskan hubungan dengan orang tua saya karena saya kecewa dengan kelakuan mereka. Walaupun suami bersikeras untuk bersikap baik kepada orang tua, namun saya masih tidak bisa terima. Karena kenyataannya setelah menikah, saya mempunyai hutang yang amat sangat banyak. Iya, luar biasa. Dan sampai saat ini kami masih membayar cicilannya hingga saat ini. Jadi salah nggak sih kalau gue meng-cut off orang tua gue sendiri karena hal ini? Iya. Aduh, Gue sih kita ngerti jawab banget ya. bareng-bareng. Sumpah deh, gue tuh ngerti banget. Dari awalnya nih, maksudnya
ceweknya udah baik banget, ya udah yang penting kita nikah gitu di KUA aja nggak apa-apa. Ibu Egois banget. maksudnya selamat menempuh hidup baru, menempuh hidup Iya, baru bukan dengan hutang Hutang baru ibu. baru, waduh. Jangan memaksakan egonya ibu. Kalau memang tidak Parah bisa banget ya sih. udah. Maksudnya kan nanti kan bisa tuh dirayain kayak 10 tahunan, 5 tahun kan bisa kayak ya udah bikin resepsi lagi. Enggak, Tapi Bayan di sini kan maksudnya pacarnya juga yang pihak laki-laki kan juga bilang ditunda dulu deh Bu. Iya, Sampai pertengahan tahun ya saya ngumpulin uang lagi dulu. Nah, ibunya kan gak setuju. Mm-mm. Ibunya malah nggak apa-apa pakai uang kita aja, ternyata itu uang minjem. udah nggak bilang-bilang juga sama anaknya kalau seandainya tuh Bayangin mama maksudnya kalau briefingnya dari awal jujur kayak mama ya udah kita dirayain aja tapi mama mau minjem dulu nih sama bibi, mungkin bibi punya nih. Nah kalau kayak gitu mungkin Masih lebih bisa lah ya lebih diterima. fair gitu. Cuman ini kan kayak gila baru H+7 bibi datang mau bayar utang dong. Ya Allah ya Rabbi. Iya udah gitu dari awal setelah nikah kan di sini kan mereka bilang kan amplopnya kan nggak mereka Ambil. nggak Iya. itu suami aja nggak apa-apa lah, kita kan pakai uang mama nikah ya udah nggak apa-apa. Ternyata malah menghasilkan utang baru guys. Kayak sedih aja gitu kayak lo nikah Iya, apalagi sama kehidupan baru Nggak, tapi lo maksudnya- malah kayak punya utang baru 30 juta dan Iya, dan lo tuh ya ampun, Dan, dan itu ini cuma sama bibinya disebabin doang kan, yang lain kita belum tahu Iya, berapa dan kan. ini juga disebabinnya sama orang yang seharusnya tuh paling ngerti ya paling sama jadi support system keadaan lo terbaik yang gitu loh. iya yang jadi nomor satu aja support system Gitu, sih. tapi suaminya mantap sih. Iya, Sabar banget ya, Pak, Pak. terima kasih banyak sudah Tapi menikah mungkin dia dengan begitu karena dia nggak punya orang tua kan. Iya, Jadi benar. dia kayak ngerasa udah benar. lah orang tua lo kan juga orang tua gue ya mau gimana ini kita nggak bakal menang kalau Kayaknya, orang tua sih. tapi kalau menurut lo ini worth it buat sampai nge-cut off gitu nggak sih? Mungkin ceweknya kecewa banget sih mbak, soalnya kayak Yes. ninggalin utang sih. Banget. Terus tiba-tiba yang lebih gongnya sih pas yang bener dia yang ibunya datang terus ngomong minta duit buat bayar utang kayak ibunya pegang punya Saya. uang dari amplop Iya. itu loh ya kan. Kalau menurut Anda gimana? Maksudnya oke lah ibunya ini memang jahat, tapi worth sampai harus nge-cut off nggak? Atau cut off itu hal yang kayak overreacting banget deh sama Kalau itu kejadian sih justified ya. Ya. Kalau menurut gue sih itu salah Pas satu banget. bentuk dia melindungi diri dia sendiri sih. Iya Mbak. sih. Set boundaries karena mungkin udah punya keluarga baru juga dan suami lo tuh mesti lo jaga kalau seandainya memang orang tua lo tuh nggak sehat, toksik gitu. Ya karena suami lo juga cuma punya lo satu-satunya dan berhak bahagia nggak sih dia tuh. Kayaknya ya. Perlu waktu sih buat nge-cut Iya. off biar ibunya tuh tahu kalau misalnya ibunya tuh udah Salah. keterlaluan, Iya, ibunya mungkin, salah dan nyakitin anaknya Ya, banget. mungkin. Ya, Ya mungkin banyak yang bilang kayak waktu bisa Menyembuhkan. menyembuhkan lo dan semua kayak kayak kekecewaan lo, mungkin lo butuh waktu buat menerima hal itu dan berdamai akan hal itu dan enggak membenci ibu lo. Kalau Susah seandainya sih. kalau seandainya emang lo butuh waktu buat itu ya udah take time aja, cut off aja, tapi kalau bisa jangan Selama-lamanya. ya, karena mau gimana juga ini kita ketahuan gak sih anaknya tuh dia berapa bersaudara nggak Nggak. ketahuan ya? Enggak Ya ketahuan. mungkin nyokapnya cuma punya lo doang kali, makanya dia sampai kayak punya ego kayak harus besar-besaran Iya, nih tapi maksudnya kita kalau emang nikahinnya. seego-ego besarnya sih kalau menurut gue lebih adil dia jujur sama anaknya sih. Iya sih. Kan sebenarnya yang paling utama itu ibunya dari awal nggak Iya. jujur. Kalau Udah- misalnya dia Udah gitu kan maksudnya kan pacar anaknya kan juga di saat itu kan ngomong kasih waktu lagi deh 6 Iya, bulan gue nabung nih, benar. nanti kita nikah sesuai yang kayak lo mau, tapi Ya kasih waktu kan ibunya yang nggak mau. kayak terburu-buru banget, ibu ada apa sih? Ibu kejar tayang. Kayaknya ibunya butuh uang juga. Iya benar. Jadi kayak mikir kemana-mana Tapi tapi jadi kayak ngorbanin kebahagiaan anaknya. Anak itu Gue kan ngebayangin jadi dia sih benar-benar kayak serba salah, kecewa, atau dia tuh lagi bahagia tapi ternyata tuh dia tuh dapat kabar kayak Iya, gini. iya. Gue sih ya Allah. kayaknya kita kan malas banget ya, kita kan nikah mau mulai hidup baru gitu, tapi kayak malah gue gak ngerti dia sama budaya kita tuh yang kenapa nikah harus besar. Iya, betul kayak deh. nikah yang terlalu maksa gitu, kayak mendingan nggak di KU aja nggak apa-apa tahu, kayak lo cuma makan sama keluarga. Iya. Sama ini kayak it's fine aja. Lagi pula Nggak kalau perlu banyak terlalu- orang yang ngomong Kalau kata orang tuh in this economy nggak usah terlalu memaksakan lo, kalau emang nggak ada ya udah nggak ada, daripada lo harus daripada- ngutang. Bener deh, gue tuh ngerti banget ya namanya selamat. Jadi kalau kita kayak ngedengerin orang selamat menikah, selamat menempuh hidup baru tuh literally selamat menempuh hidup baru. Nggak usah ditambahin sama hutang-hutang Hutang. baru dan Kayak lain-lainnya. semampunya aja gitu, Iya. nggak usah yang ya maksudnya ya kehidupan after menikahnya itu loh yang Iya, kita harus lo benar. pikirin gitu. Jadi nggak harus yang
daripada lo maksain juga terus tamu juga jadi nikahan lo jadi Betul. benar dari segi makanan apapun nanti tamu Yes. gitu kayak punya utang untuk menikah kayak Benar. satu hal yang amat sangat menyedihkan sih Bener. kalau Dan nggak penting sih sebenarnya. Kalau seandainya lo punya utang buat beli rumah, itu itu kayaknya lebih oke worth it deh sih. daripada lo harus bayar utang. Iya kan karena makanya kalau banyak kan juga orang-orang yang ngomong gimana nih kamu nggak balik modal pasti kan ada Iya. teman-teman yang ngomong ya lo kalau mau balik modal jangan nikah Jangan dagang dagang. kesel gue sama orang Usaha. kalau mau denger orang yang kayak gitu Ya kan? Ibunya mungkin mikir kayak gitu kali. iya amplopnya dikit nih Apa janjian Pengen amplopnya larang, dipakai? makanya gue rasa sih ibunya emang butuh duit kayak Iya. tapi ibu jahat sih bu Oke Dina, lanjut cerita kedua. jadi nggak salah tapi jangan di cut off Ya, bener-bener betul, ya jangan di guys. cut off. You can take as much time As that you you want. need, tapi kayaknya ibu lo butuh lo juga. Maksudnya, apalagi kalau dia anak satu-satunya kan iya betul. Cerita kedua. Oke. Salah nggak sih kalau gue membatalkan pernikahan gue? Another story about This is going to be marriage. spicy. Oke. Hancur, kecewa, sakit, malu. Lebih dari itu guys. Saya kira dia adalah laki-laki yang saya cari selama ini. Saya kira dia adalah orang yang tepat dan yang memang Tuhan ciptakan untuk saya. Ternyata bukan. Perkenalan kami memang singkat, hanya beberapa minggu lalu kami jadian dan dia membawa saya bertemu bundanya. Ayahnya sudah meninggal dunia. Awalnya saya takut karena bayangan mertua jahat selalu menghantui saya. Kami berkenalan dan mengobrol dan saya langsung diajak masak bersama bunda. Dia hanya tersenyum-senyum saat melihat kami berdua di dapur. Bunda sangat lembut dan penyayang. Bahkan di pertemuan pertama itu, beliau berkata, kamu sudah siap kan nikah tahun depan sama Hadi? Asoy, langsung ditembak. Hell yeah, I'm ready. Waktu itu saya berumur 24 tahun dan keinginan saya adalah menikah di umur 25 tahun. It's my dream, Mas. It's my dream, Mas. Semenjak pertemuan pertama tersebut, Bunda sering meminta dia untuk menjemput saya, untuk sekedar menemani Bunda di rumah atau jalan-jalan. Bunda sangat memuliakan saya. Setiap saya ke rumahnya, pasti dimasakin bermacam-macam. Best. September 2019, saya, Bunda, dan dia pergi ke kampung halaman saya. Mereka bertemu orang tua saya. Bunda tidak sombong, meskipun beliau kaya raya. Kami pun lamaran di bulan Oktober 2019, dan kami akan menikah di tanggal Januari 2020, tepat di tanggal ulang tahun saya. Kami pun mulai mengurusi semua syarat-syarat pernikahan beserta mencari MUA, gaun, dan segala tetek bengek pernikahan yang terbaik di Jakarta. Oh my god. Awal malapetaka datang di akhir tahun 2019. Saat itu saya pulang dari kerja dengan ojek. Di tengah perjalanan, hujan tiba-tiba turun dan terpaksa saya dan bapak driver harus berhenti dan berteduh karena si bapak tidak membawa mantel hujan. Saya ambil handphone saya dan ada 5 panggilan tak terjawab dari nomor yang nggak dikenal. Saya hidupkan data internet saya dan chat dari dia masuk. Sebelum saya membuka chatnya, nomor tadi kenal tadi menelpon lagi dan itu ternyata adalah nomor dia yang lain. Yang tidak saya ketahui sebelumnya. Oh no. Halo sayang, kamu di mana? Aku udah di jalan nih. Aku baru sampai di jalan nih, lagi neduh. Di sini hujan deras. Lah, kamu kehujanan dong. Ya udah, kamu jangan kemana-mana. Aku jemput di situ ya. Emang kamu bawa mobil? Oh enggak. Yah, sama aja. Di sini hujan deras loh. Udah ketemu di resto aja. Aku naik Grab car dari sini, nggak apa-apa. Ya udah deh, kamu hati-hati ya. Telepon mati. Saya menyerahkan uang ke bapak driver yang nggak mau dibayar full tapi tetap saya memaksa. Kemudian saya pesan Grab car. Di dalam Grab car saya menyimpan nomornya yang baru ini. Dan begitu saya buka WhatsApp, ternyata nomor baru itu juga terdaftar di WhatsApp. Tapi yang lebih mengejutkan adalah foto profilnya. Di situ dia berfoto bersama seorang perempuan mesra sekali. Bukan saudaranya. Saya screenshot foto itu, saya kirim ke nomor WhatsApp yang biasa dia pakai untuk menghubungi saya. Dia hanya read WA saya. Sampai akhirnya saya marah dan dia membalas. Aku bisa jelasin, please kamu dengerin aku dulu. Setelah bertemu di resto, dia menjelaskan bahwa perempuan di foto tersebut adalah pacarnya selama 2 tahun terakhir. Damn! Hubungan mereka tidak disetujui oleh bundanya, tapi bunda menginginkan dia cepat menikah dan akhirnya kami bertemu. Beruntungnya atau sialnya, bunda menyukai saya. Serta dia ikuti semua keinginan bundanya untuk menikah dengan saya.
tapi dia masih berhubungan dengan pacarnya. Di situ saya menatapnya tidak percaya. Seakan apa yang dikatakannya hanya karangan semata. Namun dia sungguh-sungguh mengatakannya. Bahkan dia menyesal sudah membohongi saya. Saya tidak bisa mentolerir kebohongan. Di situ Iyalah. saya lepas cincin lamaran kami dan saya serahkan ke dia. Saya bilang, titip ini buat bunda. Maaf, aku nggak bisa nikah sama kamu. Astaga. Iyalah, terus Awalnya dia tidak mau menerimanya, tapi saya katakan, untuk apa aku berada di antara kalian berdua? Toh kamu juga nggak pernah mencintai aku. Hatimu masih miliknya. Bagaimana mungkin aku berani bermimpi memiliki kamu? Maaf banget, kamu silakan pulang. tapi itu wise banget ya. Iya. Iya. Sebaiknya mau kayak gitu. Betul. Kalau aku sih minimal siram air lah. Pure gitu. Menurut kamu tuh udah nggak bisa menyia-nyiakan waktu aku. Dia ada di tambahan ya. Oke. Awal tahun 2020 dia berkali-kali ingin menjemput saya untuk datang ke rumahnya dengan alasan bunda kangen. Tapi selalu saya tolak dan yang membuat saya sedih adalah dia menelpon saya dalam keadaan terisak. Saya hanya berkata, ada apa? Katakan. Redakan dulu tangismu. Dia berkata, bunda meninggal. Ya. Baru aja, terserah kamu mau datang atau enggak, dia langsung nutup telepon. Saya tidak pernah tahu, setelah saya batalkan pernikahan kami, bunda sering dirawat di rumah sakit. Saya menyayangi bunda, jadi saya datang ke acara pemakaman bunda. Sempat dia meminta saya kembali dan akan meninggalkan pacarnya demi saya. Jawaban saya tetap sama, no. Karena memang dari awal jadian, saya sampaikan padanya saya tidak akan pernah mentolerir kebohongan dan pengkhianatan. Dan sebelum pulang, saya katakan, sebaiknya kamu lupain aku. Jalani hidup kamu dengan perempuan itu. Toh bunda juga udah nggak ada lagi yang menghalangi kamu. Semoga bahagia. Jadi gue Iya. salah nggak sih untuk membatalkan pernikahan gue? Dan apakah yang gue lakukan terlalu kejam? Enggak sih. Enggak lah. Gila, tapi Itu wise banget. wise banget tuh. Gila, ceweknya ceweknya tuh keren kayak ya. bener-bener ini banget, dewasa banget. Dewasa banget. Gak ada Gila. tangis-tangisan. Langsung Tapi- buka cincin. Titip buat bunda, aku nggak bisa nikah. Oh my god. Tapi menurut lo ceweknya tuh bakal kayak ngerasa bersalah nggak ya? Kayak Ya harusnya yang bersalah. Yang bersalah ya cowoknya Iya. lah. Nggak terlalu, nggak ini. Maksudnya dia kayak mau nyenengin nyokapnya tapi caranya salah. Iya. Lagian kenapa sih susah banget emang buat jujur. Jadi orang tuh mesti kayak gentle gitu nggak sih sebagai Iya, apalagi dia laki-laki, cowok calon gitu. suami. Apalagi dia nanti calon ayah. Oh my god. Iya, masa kayak gitu aja. Fakta banget sih, astaga. Tapi parah sih kalau gue jadi kalau gue jadi ceweknya sih, mungkin gue akan mereok dulu kali ya. Neng nong Iya, neng ya. dong gitu. Tidak ya. Kalau gue sih literally sih gue nggak bisa kayak wise itu sih. Gue pasti kayak akan Gue harus berontak meronta-meronta dikit ya, dulu sih. kayak, oh gila lo ya. Pasti bakalan marah-marah parah sih. Gila 2 tahun gila loh. Dia udah pacaran, jadi awal kenalan nama dia Udah punya pacar gitu kan. gila. Dia tuh kayak ban serep aja nggak sih cewek yang ini? Gila ya, jahat ya. Jadi kayak Buat nyenengin ini yang satu ini buat kesenangan gue, yang satu ini buat nyenengin bunda. Nanti gue tapi tetap jadian nih sama yang ini. Nggak, lagi pula tapi nanti ceweknya tetap yang- dinikahin ya Yang ini. pacar Tapi nanti- ininya gimana ya? iya Maksudnya kayak lagian. Iya, gue juga lebih pikirin. Iya, ceweknya yang benar. pacarnya dia yang itu. Iya, Kalau iya, dia benar. fine-fine aja sama yang dilakuin sama gila cowoknya sih. ceweknya. Iya nggak sih, cowoknya juga pasti Iya, bakal. ceweknya juga gue rasa nggak mungkin. Dia pasti bohong sama ceweknya sih, dia aja bisa nggak bohongin nyokapnya, pacar barunya. Masa pak nambahin satu cewek buat dibohongin, masa itu susah? Enggak satu lah. kata biada. Gila memang. Luar biasa. Luar Akhirnya biasa. sekarang apa? Gara-gara tingkahnya bundanya meninggal kan? Mungkin bundanya emang Tapi si ceweknya ini bilang kayak udah lo lanjutin hidup lo pacaran sama cewek itu. Tau Sekarang bunda udah juga nggak ada nggak ada. bunda. Gila best. nggak ada yang ngalangin kalian. Nah. Debak. Tenang aja perempuan, you pasti dapat yang lebih baik daripada. Tapi kayaknya ceweknya berkelas. Dia kayak Iya, kayak dibesarkan oleh keluarga yang penuh cinta dan kasih Iya, sayang. iya, betul, betul. Jadi bisa dia tuh bijaksana sekali. Kayak punya emotionally intelligent gitu. iya, kayaknya dia bisa mengontrol Kayak, emosinya bisa dengan mengontrol emosi kayak this is not my circus, this is not worth my energy. Oh, I will just let go. ya, kayak Like let that. go, let it go. Keren sih. Best. Jadi Semangat. sih Nggak salah sama sekali. Nggak sama sekali. Apa yang lo lakukan itu malah lebih kayak hebat banget. Cewek-cewek lo tahu harga diri lo value gimana, lo berapa, value lo berapa, gimana. terus lo bisa. memutuskan kalau seandainya enggak, gue nggak pantas diperlakukan seperti ini, gue cabut aja. Itu Iya. boss move. Dia kayak ngerasa laki kan gak lo doang, gila. Malah dia kayaknya Pokoknya bersyukur dia pastikan- ketemu ketahuannya pas sebelum nikah malah. Betul betul. Jadi Itu- fine-fine itu, aja. Itu blessing in disguise sih. Heeh. Jadi kayak
Semoga lo dapetin orang Karma yang benar bisa karma baik dan dapat orang yang lebih baik daripada laki-laki yang Lepaskan tidak. aja laki-laki tuh. Bagus sih pasti jujur. ngomong tetap ya. No, bagus, mantap, Bagus, mantap. bagus. Best. Best. Salah nggak sih kalau gue menyarankan teman bercerai dan menemani dia di seluruh prosesnya? Nggak ada salah sih kalau dari judulnya doang ya. Dari judulnya sih, kamu hebat. Malah. Temannya oke. Dia adalah teman perempuan saya berusia 26 tahun. Masih cukup muda, berpacaran dengan suami dari zaman kuliah hingga dia bekerja selama 7 tahun. Bujeng. Wuih. Sungguh masa pacaran yang bahagia. Khas anak muda, sering merajut kasih hingga lulus kuliah, kemudian sama-sama bekerja. Adapun dalam masa pacaran ya nyaris tidak pernah ada pertengkaran besar, paling juga debat biasa khas anak muda yang sedang mengalami pasang surut suatu hubungan. Keduanya bekerja dan lumayan mapan untuk anak muda seusia mereka, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Bahagianya pasangan ini melaksanakan pernikahan mengikat janji setia. Nah, tapi ini awal mulai konflik dimulai. Hai. Kira-kira seminggu setelah pernikahan, hal-hal kecil mulai jadi masalah. Mulai dari si laki yang temperamen hingga suka main tangan. Bahkan puncaknya dia dibanting oleh suaminya dan dibekap. Awal pernikahan, Bapak WWE lagi main WWE banting-banting orang. awal pernikahan sudah disuguhi dengan drama seperti ini. Hanya berjalan 1 bulan pernikahan, akhirnya dia memberanikan diri untuk menceritakan masalahnya kepada saya. Pilu hati saya melihat teman saya yang ceria dan cantik berubah perlahan menjadi pribadi yang berbeda. Sejak saat itu, saya sering mampir ke rumahnya, sekedar untuk menanyakan kabar dan melihat keadaannya. Memar di badan sudah menjadi aksesoris di tubuhnya. Saya selalu memaksanya untuk menceraikan suaminya, dan saya tidak lelah untuk memaksanya untuk bercerai. Sampai suatu hari, dia minta gue buat nemenin dia, buat ngurusin urusan dia buat cerai sama suami. Akhirnya dia bersedia untuk pisah. Setelah gue tanya kenapa dia akhirnya mau pisah, akhirnya dia jujur dan bilang semalam dia cek dan dia hamil. Baru lewat tes pack, jadi dia sekalian minta gue nemenin dia ke dokter kandungan. Dan ya bener, dia hamil dan udah 6 minggu. Dan jelas dia belum ngomong ke suaminya karena dia takut suaminya marah dan lain halnya. Drama dimulai. Awal proses sidang dimulai dengan mediasi. Kedua pasangan dipertemukan dan tidak ada kesepakatan untuk kembali bersama. Bahkan sang suami tidak sedikit pun menoleh ketika ada ayah dari istri sekedar untuk bersalaman atau menyapa. Wow, nampak benar karakter keras dari si suami. Oh iya, tahu nggak apa yang disampaikan oleh suami di depan majelis hakim ketika ditanya Anda memukul, membanting, dan kasar kepada istri Anda? Dan jawaban suami dengan ringannya bilang bahwa dia sedang mendidik istrinya. Gila lo. Sini lo gue didik. Sini. Bahkan ketika hakim menunjukkan hasil USG yang ada di dalam kandungan perempuan tersebut, suami sama sekali tidak ada respon, terkesan membiarkan. Bahkan dia tidak mau menanggung biaya periksa dokter selama masa kehamilan. Ketika ditanya hakim kenapa dia tidak mau menanggung biaya periksa dan ketika lahir kelak dengan enteng dia tidak ada rasa bersalah sama sekali, si suami bilang, saya masih menanggung biaya hidup ibu dan adik saya. Wah, nikah. Jadi bayangkan aja betapa hancur remuk reda mati seorang perempuan mengerti jawaban seperti itu. Bahkan ayah dari perempuan tersebut menangis depan majelis karena menyesal telah menyetujui pernikahan anaknya dengan suaminya. Episode persidangan pun telah selesai, mereka resmi bercerai dan suami saat ini menjadi mantan suami, masih bersikukuh tidak mau membayar biaya persalinan bayi mereka kelak. Wow. Cerita selesai. Gila, Gitu kayak benci banget gue sama, tau gak sih gue tuh benci ke cowoknya tuh kayak gue istrinya gitu, kayak mendarah daging. Enggak, gue gak mau gue punya anak dari darah dagingnya dia. kan suaminya begitu karena mendidik asal mendidik istrinya menjadi atlet tinju. Nggak ada tuh yang namanya mendidik pakai darah tangan. Enggak sih, gue paling gak suka. Anda ngedidik siapa? Ngedidik Kang Tinju. Beda, Kang Tinju juga yang ngajarin cuman begini-begini doang. Anak didiknya yang ninju. Nggak usah sok-sok ngedidik pakai pukul-pukul. Anda siapa? Tuhan. Tahu. Parah sih, gue gak suka. Ya? Gue aja suami gue udah menaikkan suara aja gue udah nangis, apalagi dipukul. Gue tantrum, gue seharian, gue kabur gue. Crazy. Dari awal dipukul sih gue udah kabur pas. Iya sih. Iya, ya. Tapi kenapa ya kebanyakan kayak korban gitu malah stay gitu ya? Kan banyak Susah tuh kayak soalnya kayak, iya kalau yang gue dengar dari cerita orang-orang yang berada di toxic. Dia digaslighting dulu
Iya, kayak masih biasa kayak di love bomb. Gue tuh sayang banget sama lo, maafin gue ini udah kasih gue kesempatan sekali lagi. Nanti kalau udah ini gitu lagi. Jadi tuh kayak baiknya tuh malam-malam. Kalau ada sih, maunya. kalau ada maunya. Tapi temennya keren sih. Iya Pingin punya sih. teman Iya, satu gue kayak gitu. kirain tadi tuh temennya abis itu ceritanya bakalan Iya. kayak si istrinya tuh nyesel. Iya, iya, gue kira juga tadi gitu. gitu ceritanya tuh kayak temennya tuh bakalan jadi terlalu nosy gitu loh. Maksudnya kayak terlalu ikut campur sama hubungan temennya, tapi ternyata gila, bahkan kalau nggak ada temennya mungkin dia tuh bakal tetap di Pas dari temennya cerita aja kan, dia langsung selalu nyempetin ke rumah temennya, even mau nanya kabar atau ngelihat gitu. Lah kayak bayangin deh kalau gue kayak ke rumah lo gitu, terus gue ngeliat lo memar-memar gitu, pasti kan Gue langsung bawa kabur. kita pasti kepikiran ya. Iya. Ya ampun, perempuan lagi. Lagian tuh laki-laki kalau emang belum siap, pakai bilang lagi, "Mak, saya masih menghidupi ibu dan adik-adik saya." Hey, Ngapain ini Hey. kalau belum siap buat menafkahi istri, jangan nikah. Mungkin hawa nafsunya lebih tinggi, Mbak, daripada kesiap. Nggak, lagi pula mereka pacaran 7 tahun emang Kalau nggak emang kelihatan hawa ya? nafsunya lebih tinggi, sewa pelacur aja. Enggak, masalah mereka pacaran udah 7 tahun. Berarti cowoknya pinter banget menyembunyikan itu semua ya? Tapi itu bener ya, literally kayak cuma baru seminggu nikah tuh langsung kayak mukul, kayak Mungkin gila. dia udah capek Mungkin dia kali, Mbak, nahan selama 7 7 tahun ya. nih, nahan capek Gila. kali. Gue gak pernah semarah ini di cerita. Kalau gue bilang sih pasti sebelum pas lagi pacaran pasti Ada slipnya pasti dikit. ada gitu, red flag. Masa nggak mungkin gak ada Coba red dong flagnya juga sih? cewek, aku cinta. Sedang Jatuh cinta. Ya maksudnya temennya juga bilang kan hampir nggak ada perdebatan sama sekali, nggak ada Iya. pertengkaran. Itu tahu. Iya Yang emang nomor betul. satu, Benar. red flag tuh nggak pernah berantem. Ya. Gila ya. Pokoknya ya gadis-gadisku, sini sayang, mama mau kasih tahu. Asik. Kayak ini kok apa? Ini kayak ada mami nih, TikTok. mami. Pokoknya kalau mau memutuskan buat menikah sama seseorang, Hmm. you harus lihat cara marah dia gimana, cara dia meregulate emosinya tuh kayak gimana. Kalau seandainya selama pacaran belum ketahuan, cari cara. Gampang lah kita perempuan ini kan kalau mencari Cari masalah. cari masalah. Itu kan keahlian Pokoknya, kita, iya, pokoknya mencari harus- peributan, Pokoknya harus pertengkaran. tahu cara dia marah gimana, cara dia meregulasi emosinya dia gimana. Karena itu penting banget. Dan latar belakang tuh penting banget kan. Iya. Udah pacaran 7 tahun kenapa nggak tahu kalau dia tuh masih ngehidupin keluarganya. Ya, Iya, betul. mungkin tahu, Mbak. Lo mesti tahu juga maksudnya bisa lihat lah dari keseharian cowoknya tuh prioritasnya, skala prioritasnya tuh gimana nih gitu. Kalau seandainya kayaknya dia ini banget sama keluarganya, ya lo koreksi lagi ke diri lo. Kira-kira lo bisa nggak nerima hal itu? Karena dengan lo menikah hal itu nggak akan berubah gitu loh. Lagi pula Jangan-jangan cowoknya kayak gitu karena biasanya dibayar ceweknya kali pas lagi Oh, jalan. iya. Soalnya kelihatan juga kayaknya ceweknya juga keluarga berada kayaknya. Lagi pula 7 tahun loh, itu nggak sebentar loh. Masa lo kecolongan sih? Gue nggak mau nyalain korban ya, tapi kayaknya kayak mungkin cinta menutupi semua. Bener-bener cinta buta itu. Iya, Iya, benar tapi sih. kan Tapi udah bagus sih 7. dia nggak buta pas dia tahu dia lagi hamil. Tapi dia bener-bener kayak pas tahu dia hamil terus dia langsung kayak Langsung udah It's time to cerai, go. stop. it's time to go. Kini nggak pengen anaknya kena apa yang dia Iya, rasain kali ya, gitu. Mbak. Kayak apa yang ya, Jadi teman, kamu gak salah sama sekali. Makasih ya udah jadi. Terima kasih, teman. makasih udah Sudah selalu ada ada di buat sampingnya, temannya. memberanikan diri Mm-mm. untuk memberikan semangat dan menyemangati dan memberikan. Dan kalau boleh kasih masukan buat istrinya, coba jeblosin suaminya ke penjara, KDRT itu. Bisa ya? Bisa lah. Bisa. Bisa divisum gitu-gitu. Apalagi dia Kayaknya ngakuin kan, katanya dia lagi ngedidik. mendidik. Oh. Jijik. Apalagi dia ngakuin kalau dia ngakuin itu. Jadi pasti bisa masuk penjara. Maaf ya. Lagi pula kan dia pasti punya memar-memar ya, Iya, visum. visum. Kita jeblosin aja di penjara sedikit. Gitu mas. Iya, lagi pula mah ya ampun. It's so sad. Gimana guys hari ini Dina yang baca ceritanya, seru banget kan? Apa kita harus terusin aja? Jadi Dina yang baca-baca ceritanya. Mungkin kapan-kapan kakak kita yang di belakang. Jadi kita di sini cuman kayak gitu aja. Gitu, guys. Oh, masih belum punya mikrofonnya saya. Oke. Oh. Gampang nanti kita beli. Aku bisa pinjemin. Oke. Jadi aku cuma kayak
gitu-gitu doang. Atau enggak aku begini nanti. Iya gitu. Ya kan? Oke guys, kita juga mau ngucapin selamat tahun baru 2020. Terima kasih sudah bersama kita. Kita sejak baru berapa sih? Kita tuh dari September. 3 tahun, Cepet 3 ya? tahun. 3 tahun. 3 bulan. Terima kasih yang udah 3 nonton walaupun Terima view-nya kasih. masih baru dikit. Kata piong-piong. Walaupun view kita masih kayak 15. Pokoknya semoga di 20. tahun 2026 kita bakal punya breakthrough moment kita. So, jadi Amin. di on record ini kita bakal kita menara ini. untuk saat ini kita akan mencoba untuk konsisten konsisten. seminggu sekali. Iya. Setiap hari Minggu. Ya kan kita hari Minggu ya? Iya, hari Minggu. Jadi kalau kalian ada yang nonton kita bener-bener dari episode 1, komen Kita dong bakal guys. rayain bareng-bareng nanti. Komen coba. Mm-mm. Aku nonton dari episode 1 gitu. Oke, kalau kayak gitu, kalau kalian juga punya cerita Bisa. yang mau kalian share ke kita juga, kita punya email di bawah yang Kalian bisa bisa. di link deskripsi yang bisa kalian lihat di situ seperti biasa. Dan kalau kalian suka sama videonya, kalian bisa klik like. Jangan lupa juga buat komen Men. Dan juga kalau mau tahu kelanjutan terus subscribe. Oh iya, kita juga punya TikTok. Terima kasih Nuna sudah mengingatkan. Iya, kita juga Let's punya meet kita di TikTok. Iya. Namanya sama di YouTube sini. kita. Nah, Mungkin nanti kita tahu juga di deskripsi. Ya, oke. Kalau gitu, segitu ya lo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.